Iki cerita ndek jaman semono, tlatah Srengat panggonane, memungsuhan karo Walanda, maling Aguna asmane. Walanda kang banget nyengsarake, iku sebabmu sababe kerja peksa ra ono opahe, rakyat sengsara uripe, maling Aguna ra lila, londo leno dicupok bondone, ditum-tumni rotone rakyate, ramandek tekan patine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku semua, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, Ainindya Apriliana Putri, dari SDN Srengat 1, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Hobi saya membaca, dan cita-cita saya menjadi polwan. Nah, teman-teman, kali ini Putri akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang tak kalah menariknya dari cerita Dewi Kilisuci. Cerita ini berjudul Maling Aguna dari Candi Pertapan Gunung Pegat, Blitar. Cerita ini saya ambil dari sumber Oudjavanse Ourkorden atau Ojo dan Pusponegoro MD dan Nugroho N 2008, Sejarah Nasional Indonesia 2, Balai Pustaka. Nah, teman-teman, begini kisahnya. Dikisahkan pada masa penjajahan Belanda dulu, ada seorang alim dari Kediri datang ke perkampungan Gunung Pegat. Di sepanjang perkampungan Gunung Pegat, dilihatnya semua penduduknya hidup dalam keadaan yang memprihatinkan. Semuanya hidup dengan penuh kemiskinan. Ini karena rakyat dipaksa bekerja keras oleh Belanda. Tapi mereka tidak diberi upah oleh Belanda, yang akhirnya rakyat pun hidup dalam kesusahan, kemiskinan, dan kesengsaraan. Inilah yang akhirnya membuat geram orang alim itu. Ia pun dengan kesaktiannya mencuri harta kekayaan orang-orang Belanda tersebut. Lalu kemudian membagi-bagikannya pada rakyat miskin di perkampungan itu. Dek, ini ada sedikit rezeki dari Allah. Terimalah, Nek. Semoga bermanfaat. Nenek itu pun sambil menangis gembira berkata, Terima kasih Kisana. Terima kasih sekali atas kemurahan hatimu. Dan pencuri itu menyahut,
Ini rezeki dari Allah, Nek. Berterima kasihlah kepadanya. Rakyat pun merasa senang dan berterima kasih kepadanya, karena orang itu telah membantu kehidupan mereka yang susah. Tapi sebaliknya, orang-orang Belanda marah besar dan berusaha untuk menangkap dan membunuh pencuri budiman itu. Mereka terus mencari dan mencari. Penjagaan pun semakin diperketat. Namun, pencuri budiman itu dengan kesaktiannya yang luar biasa selalu berhasil meloloskan diri dengan selamat. Waktu pun terus berlalu dan Belanda pun semakin geram karena harta bendanya sering dicuri oleh pencuri budiman itu. Kurang ajar, kurang ajar. Berani-beraninya pencuri itu mengacak-ngacak rumah kita. Dan jika terus dibiarkan, bisa habis harta kita. Belanda pun menggeram marah. Prajurit! Prajurit! Teriak pemimpin Belanda dengan marahnya. Cari terus pencuri kurang ajar itu. Dan cari kelemahannya. Karena ia tidak mempan oleh senjata. Dan jika perlu, bayar orang untuk menangkapnya. Kemarahan orang Belanda tak menciutkan nyali pencuri budiman itu. Ia pun terus mencuri harta benda mereka. Dan hasil curiannya selalu dibagi-bagikan kepada penduduk yang telah lama menderita akibat kekejaman orang-orang Belanda. Hingga suatu ketika tibalah masa itu, di mana akhirnya Belanda tahu kelemahan pencuri budiman itu. Mereka pun menyusun siasat untuk menangkapnya. Dan akhirnya mereka berhasil menobak pencuri budiman itu. Singkat cerita, setelah pencuri budiman itu ditombak oleh Belanda, pengikut pencuri budiman melarikannya dan menyembunyikan pencuri budiman di tempat yang tersembunyi, yaitu di pertapaan Gunung Pegat. Pencuri budiman yang terluka akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di puncak Gunung Pegat, tepatnya di punggung Gunung Pegat, wilayah Dusun Perambutan. Dan beliau pun dikenal dengan nama Maling Akuno, karena seluruh hidupnya digunakan untuk membantu rakyat yang menderita akibat kekejaman orang-orang Belanda. Nah, teman-teman, begitulah akhir cerita dari Maling Akuno. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah: yang pertama, pedulilah terhadap sesama. Pekalah pada penderitaan mereka. Bantulah orang-orang yang kesusahan dan menderita semampu kita. Yang kedua, cintailah negeri kita. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Dan kita sebagai generasi muda, wajib bagi kita untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Salam Pustaka. Salam Pustaka Indonesia. Salam Pustaka Indonesia.
Muda dari SDN Cengat 1 Blitar. Salam pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar.